Tips yang pertama, Anda sodorkan keranjang belanja. Ketika pengunjung masuk ke toko Anda sodorkan keranjang belanja. Bisa juga troli, bisa juga keranjang belanja beroda. Ya, ada kan keranjang belanja yang beroda, yang pakai roda ya. Iya. Sekarang ini ya. Sodorkan, gitu ya. Kenapa? Ada survei yang dilakukan oleh Paco Underhill. Paco Underhill ini seorang psikolog, environment psikolog dia ini sebenarnya. Dia mengatakan 100 orang yang masuk ke toko, 75% yang kalau dia disodorkan keranjang belanja atau troli, 75% belanja. Tapi seandainya 100 orang yang masuk, tidak kita sodorkan keranjang belanja, kemungkinan dia belanja itu hanya 34%. Itu hasil survei dari Paco Hill tadi ya. Jadi kalau ada 100 orang, Anda kasih keranjang belanja maksudnya ya, keranjang belanja itu, maka 74% belanja. Tapi kalau dia masuk tanpa keranjang, mereka belanja juga nanti, tapi hanya 34% yang belanja. Jadi tema kita hari ini kan tips untuk meningkatkan sales di akhir tahun. Jadi sodorkan keranjang belanja karena terbukti ketika Anda memberikan keranjang belanja, troli, keranjang belanja beroda, 74% belanja dibanding mereka yang masuk toko tanpa diberikan keranjang belanja. Kemarin ya, saya ada cerita Mbak Riri tadi. Saya ada datang ke sebuah retail baru buka. Saya liatin apa yang dia kerjakan. Di depan itu ada tempat untuk meletakkan troli persis di gerbang masuknya dia. Di gerbang utamanya ada deretan troli. Dan di situ ada satu petugas yang melepaskan troli dari antriannya, memberikannya ke pelanggan satu persatu. Saya pikir, oh ini baru buka ya, baru buka toko. Jadi tentu ada petugas. Setelah makan siang, saya kembali lagi ke situ. Petugas itu masih ada di situ. Konsisten. Petugas itu ngambilin troli, memberikan ke pelanggan. Nah, jangan-jangan dia ini tahu nih, 74% pengunjung yang masuk dengan keranjang akan belanja. Dari 100, 74% akan belanja. Dibanding kalau tanpa keranjang. Jadi, berikan keranjang. Ya, kalau mereka ini untuk di pintu masuk ya. Ini ngomong di pintu masuk. Sekarang saya langsung tips kedua ya. Ini agak banyak, jadi supaya selesai. Ada yang kelolosan dong, ya di antara yang Anda beri itu kan ada yang tidak ngambil kan, karena tadinya berniat tidak belanja banyak gitu ya. Masuk, ingat ya, kan 34% akan belanja. 34% akan belanja. Nah, yang kedua, bebaskan tangan pelanggan Anda. Coba kalau dia sudah pegang barang, tangannya cuma 2. Sudah pegang yang ketiga pasti sudah kerepotan ya. Benar nggak? Pegang yang ketiga sudah kerepotan, sudah mulai begini-begini. Nah, bebaskan tangan pelanggan, maka petugas kita yang di lapangan sigap nggak untuk lagi-lagi sodorkan keranjang. Mungkin troli tidak bertebaran di dalam toko, tapi keranjang ada dong. Keranjang beroda, apalagi kalau sampai ada, wow, ini lebih menyenangkan. Kenapa? Karena saya tinggal geletakin, saya tidak berat. Kalau keranjang yang digotong-gotong itu lama-lama berat. Kalau sudah berat, apa reaksi pelanggan? Ke kasir. Kalau tangan sudah penuh,
Tidak ada yang sodorkan keranjang. Pikiran saya apa? Cepat-cepat ke kasir. Yuk, sudah penuh nih tangan. Gitu ya. Contoh nih, saya pergi berdua sama istri. Sudah comot ini, comot itu. Karena masuk tidak bawa troli. Ya, tapi di dalam saya termasuk yang ini kan 34% belanja toh. Nah, tangan saya penuh. Tidak ada yang menyodorkan keranjang. Apa di pikiran saya? Ini kejadian nih. Dua peritel yang sangat berbeda. Iya. Apa yang terjadi? Penuh nih tangan nih. Penuh. Istri saya sudah mulai comot-comot, penuh juga. Terus kita ngomong apa? Sudah kasih kode. Kasir, ngapain nih bawa begini? Cari keranjang susah, tidak ada. Boro-boro ada yang nyodorin. Tarik keranjang aja susah. Jadi akhirnya apa? Saya ke kasir. Berapa? Average basket kita. Masih ingat pelajaran daun semanggi? Average basket turun ya. Average basket nggak tinggi-tinggi amat. Dibanding kalau Anda sodorkan troli, sodorkan keranjang, sodorkan, pasti average basket saya naik. Kenapa? Keranjangnya masih bisa muat. Troli saya masih bisa muat. Ya. Omset kita bisa naik. Ya, itu yang kedua. Berikutnya, yang ketiga apa yang bisa kita lakukan? Nah, jangan abaikan ya, ada yang namanya petugas di lapangan kan? Ada teman-teman kita yang di lapangan. Ya, sales advisor yang ada di lapangan, ya. Apa peran mereka? Ini juga pernah kita bahas di Retail Zoom yang bulan keberapa. Petugas kita di lapangan bisa melakukan add-on, ya, tambah, ya, tambah. Ya. Kalau beli kopi, beli krem, gulanya, gula cairnya, gula Jawanya, brown sugarnya, add-on, ya, add-on. Jadi ada petugas kita dan bisa juga melakukan upselling. Upselling dan add-on beda ya. Jangan campur aduk. Add-on itu kan pelanggan kita sudah beli sesuatu, selain produk ini, produk ikutannya apa? Ya, kalau Anda mau masak nasi goreng, apa yang dibutuhkan? Bumbu nasi goreng, tambahin kecap manis, tambahin apa lagi? Penyedap yang lain, tambahin sausnya, dan sebagainya. Anda bisa tambahkan. Kalau upselling, dia membeli suatu produk yang standar, yang umum, yang biasa, tapi Anda bisa dorong dia membeli yang lebih premium, ya, yang lebih keren, lebih ternama, dan sebagainya. Contohnya seperti itu, ya. Jadi petugas di lapangan sigap, ya, ada orang di lapangan membantu pelanggan. Barangkali pelanggan kerepotan mencari kategori tertentu, mencari produk tertentu. Ya, apalagi toko baru. Seperti kemarin saya datang ke sebuah toko baru, itu terus terang saya masih belum hafal lorong-lorongnya. Lorongnya, ya. Jadi ada petugas yang bisa kita tanya. Kan namanya juga sales advisor, ya, kita bisa tanya, dan petugas kita ini bisa membantu kita. Kalau mau layanannya bagus, dia bukan sekedar add-on dan sebagainya, tetapi jika ada yang bertanya, dia antarkan, temani. Ada di antara pengunjung itu, Mbak Riri, yang suka ditemenin. Iya. Ada nggak? Ada. Ada orang-orang tertentu yang suka ditemenin. Begitu kita antarin, dia lanjut, tanya lagi. Mbak, kalau ini di mana? Antarin lagi. Habis itu, tawarin. Cari apa lagi? Wah, itu dia bisa menggulung terus, ya. Dia akan minta ini, minta itu. Ditemenin, kalian pusing. Dibawain. Dorongin. Dorongin. Bu, boleh saya dorongin trolinya? Nah, dorongin gitu, ya. Jadi itu yang akan membuat, satu, toko Anda tampil beda dari segi pelayanan, mereka akan ingat pelayanan di tempat kalian oke banget. Kedua, yang sesuai tema kita hari ini, kesempatan meningkatkan omset
lebih baik daripada kalau Mbak, kalau gula di sebelah mana? Oh, di sebelah itu Bu. 2 lorong dari sini. Nah, beda nggak dengan gula Bu? Mari saya antarin. Ya. Antarin sampai ke sana. Setelah nyampe gula, saya ambilin Bu ya. Masukin ke keranjangnya, masukkan ke trolinya. Habis itu, Ibu cari apa lagi? Biar saya bantu, biar cepat. Nah, dia bisa minta ini, minta itu. Oh iya, saya cari ini. Mari Bu, saya anterin. Itu sudah berat ya Bu. Saya dorongin. Wah, dorongin trolinya ya. Jadi ibunya bebas. Tangannya malah bisa comot sana, comot sini. Betul nggak? Kalau tangannya cuman pegang troli, kan repot mau ngambil-ngambil. Ya, kita yang dorongin troli, dia sibuk ngambil-ngambil ya. Nah, peran sales advisor bilang, Ibu yang ini lagi turun harga. Bu, yang ini lagi promo. Bu, kalau yang ini produk baru kita. Ibu sudah coba belum? Banyak hal yang bisa dilakukan secara elegan ya, bukan hard selling, tapi soft selling. Soft selling itu seperti ngobrol aja ya. Ini ada produk baru. Kak, ini produk baru ini. Mau coba nggak? Ini lagi hits ini di online lagi dicari-cari nih, gitu ya. Ada tuh kemarin ya, ada toko itu saya tahu nih, di tempat lain ini lagi dicari-cari, lagi diminta-minta oleh pelanggan, tapi di toko ini sudah menyediakan dan masif menyediakannya. Kita tinggal bilang produk ini lagi hits, ini di TikTok lagi rame banget ini. Nah kan kalau Anda ketemu milenial gitu ya, ketemu kaum Z, itu pas banget ya dengan apa yang mereka lihat selama ini di media sosial, katakan ya. Nah, berikutnya mereka pasti akan tiba di mana? Setelah belanja ini, mereka akan menuju ke kasir kan? Iya. Menuju ke kasir. Nah, pada saat menuju ke kasir, di depan kasir, Anda apakah di checkout counter itu tempat rak-rak yang di sekitar kasir, tapi kemarin ini saya sangat kasih contoh yang bisa lebih bagus. Ini antrian kasir kita. Nah, di sini mereka sengaja tuh naruh pajangan-pajangan benda-benda yang lucu-lucu, snack-snack yang modern gitu ya, yang harganya tidak terlalu mahal ya, harganya sekitar 10.000 sampai 15.000. Jadi ketika menuju ke kasir sini, nah, mereka kan melewati nih, mau tidak mau melewati. Belum lagi di sini, di checkout counter tuh yang ini nih. Mbak Riri, kalau ada kasir, nah sini kan banyak tuh pajangan-pajangan yang untuk naruh berbagai macam. Di sini juga coklat. Macam-macam, bisa snack. Roti. Nggak harus. Kemarin saya bahkan terpancing lihat, wow, ada itu minuman susu coklat. Oh iya. Tapi import. Terus lihat, menarik ya, kemasannya oke, harganya nggak terlalu mahal gitu ya. Comot lah, lagi ngantri. Baru kita nyodorin ke situ. Ya, ada yang nyodorin barang, ngeluarin barang, yang satunya lagi masih celingak-celinguk di sekitar ini ya. Terjadilah impulse ya. Inilah yang disebut impulse buying ya. Impulse buying adalah yang tidak direncanakan ya, pembelian impuls. Tidak direncanakan, Anda tidak punya rencana. Nah, jadi apa? Sediakan produk-produk menarik dan murah ya. Sekitar kasir ini. Ini tips keempat ya. Nah, berikutnya tips kelima nih. Sebenarnya masih ada kaitannya. Potong antrian. Ya, potong antrian. Jangan sampai orang antri. Ya. Buka semua kasir Anda. Jika terjadi antrian, kasih packer ya. Jangan Anda biarkan kasir terjadi antrian. Ya, sediakan packer. Terus urusan-urusan di luar pembayaran jangan di situ ya. Saya masih ada menemukan di antara yang sering ngobrol dengan saya, layanan
pelanggan dilakukan di kasir. Itu kesalahan besar ya. Itu yang mengakibatkan terjadi antrian di kasir. Coba bayangin. Kasir nanya, Mbak sudah punya kartu member belum? Belum. Mbak mau bikin? Oh mau. Wah, dia sibuk ngurusin layanan pelanggan yang harusnya dilakukan di customer service ya. Bayar ya bayar, selesai ke customer service ya. Alangkah bagusnya customer service terlihat atau dekat dengan kasir sehingga langsung bisa dipindahkan ya. Silahkan Kakak ke sebelah sini ada customer service. Atau kalau letaknya terpisah tapi nggak boleh terlalu jauh ya, langsung ditujukan. Silahkan Kakak menuju ke counter customer service, di sana bisa membuat kartu pelanggan. Belum lagi kalau Bapak Ibu tadi yang hubungannya tokonya terkait dengan seasonal. Ada tuh orang membeli barang untuk kado. Kan tadi saya bilang, ini semangat forgiving ya. Saat-saat ini orang membeli bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk dihadiahkan ke teman kantor, tukeran kado, ke keluarga, ke anak, ke istri. Mereka tidak beli kasih, tapi dibungkus kado. Nah, layanan bungkusan kado di mana? Pembungkusan kado itu di customer service. Jangan ngerecokin kasir ya, atau customer service-nya sampai membuat kasir kita ikut-ikutan repot. Ada tuh juga yang seperti itu ya, saya larang ya. Kasirnya malah jadi pembungkus kado. Lah, nanti kalau pelanggan datang mau bayar gimana? Repot ya. Repot ya, pisahkan ya urusan kasir tidak jadi satu dengan urusan layanan pelanggan. Ya, kalau Anda segitu takutnya mengeluarkan orang sampai bilang, wah biarin aja kasirnya juga menjadi customer service. Percayalah akan terjadi antrian. Ya, antrian bisa juga terjadi di tempat bungkus kado. Bilang kepada pelanggan, Ibu tinggalkan nomor telepon, nama dan nomor telepon, biar kami kerjakan. Setelah selesai, Ibu bisa kembali lagi ke sini untuk ambil. Jadi tidak terjadi antrian. Pokoknya jangan terjadi antrian. Ya. Berikutnya yang Anda harus siap, yaitu manajer toko harus ada di mana? Di lapangan ya. Manajer toko jangan banyak ngerjain administrasi ya. Manajer toko di lapangan. Di lapangan yang dimaksud itu bukan di toko tok. Pastikan parkiran aman, tidak membludak. Arus keluar masuk kendaraan ke lokasi kita aman, tidak terjadi bottleneck. Pastikan. Troli-troli jangan berkeliaran di lapangan parkir. Tarik. Segera tarik. Kenapa? Sebentar lagi kan trolinya mau dipakai untuk disodor-sodorkan ke pelanggan. Kalau trolinya bertebaran di lapangan, lama-lama Anda kehabisan troli. Habis itu berarti orang yang masuk ke toko Anda tidak bawa troli lagi. Sudah melanggar tips nomor 1. Manajer toko harus ready di lapangan. Lihat antrian kasir, pastikan tidak terjadi antrian. Jika sudah terjadi antrian, kasir harus dibantu packer. Packer bisa Anda tarik dari tenaga bantuan ya, bisa tenaga part-time, bisa dari tenaga dari dalam yang sudah bisa Anda alihkan untuk membantu kasir. Intinya tidak boleh terjadi antrian. Itulah kenapa manajer toko harus ada di lapangan, mengawasi apapun yang terjadi di lapangan. Khususnya di akses bagi pelanggan untuk keluar masuk ke lokasi kita. Jangan sampai orang mau masuk saja sudah susah ke tempat kita. Ya. Nah, berikutnya yang ke-7. Ternyata cukup banyak ya yang memakan waktu, yaitu Anda tidak boleh melanggar prinsip apa? Tetap toko Anda tetap dijaga bersih dan teratur ya. Biasa dong kalau lagi rame, toko kita jadi jorok, bongkar kardus ada di mana-mana. Kalau tenaga Anda sudah terbatas, Anda cari bantuan ya. Kalau perlu Anda punya part-timer khusus untuk rapi-rapi, khusus untuk bersih-bersih. Katanya menurut survei, di saat-saat ramai, pelanggan itu ada
kesan tertekan ya, tertekan, waktu limited, banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau dia lihat toko acak-acakan itu bikin stressful ya. Jadi tetap bikin toko Anda tetap lega ya. Apalagi kalau lorong toko Anda sempit. Saya paling kalau mendesain toko selalu saya perhatikan lorong tidak boleh terlalu sempit. Ada minimum lebar lorong yang diizinkan. Kenapa? Karena sudah saya antisipasi. Pertama, kenyamanan pelanggan. Kedua, kalau lagi rame, toko harus tetap nyaman bagi pelanggan. Ya, bersih dan teratur, tidak acak-acakan ya. Tidak mentang-mentang rame toko kita boleh jorok. Mentang-mentang rame toko kita boleh acak-acakan. Kardus tersebar di mana-mana, karyawan bongkar barang, display kardusnya tidak dibereskan. Jika Anda kekurangan tenaga, pastikan Anda dapat bantuan. Mau rame tapi nggak mau keluar biaya. Lah, ini aneh kan? Ya, harus sinkron lah ya. Kalau Anda mau sales Anda tinggi, ya Anda harus upayakan seperti yang kita lakukan ini ya. Ini baru tips ya, belum sampai bilang cara, langkah. Belum ya, ini baru tips. Tips adalah sesuatu yang mudah bisa Anda kerjakan. Yang berikutnya yang 8 ya. Permudah pelanggan Anda mengambil apa? Decision. Mengambil keputusan ya. Bantu pelanggan Anda, permudah mereka untuk take decision. Mengambil keputusan. Contoh ya, beli barang besar. Kalau mesti dicobain dulu, mesti dibongkar dulu, belum lagi ngerapiinnya lagi, itu takes time, makan waktu. Caranya gimana? Anda bilang, bawa saja garansi. Ada masalah, balik lagi, kita masih garansi. Nggak usah dibongkar di sini, coba aja di rumah gitu ya. Kalau Anda bilang, barang harus dicoba, setelah itu tidak bisa kembali, orang jadi takut. Ya, permudah mereka untuk mengambil keputusan, garansi. Contoh lain, jual fashion nih, kamar pas kita udah membludak nih, kamar pas kita nggak cukup nih, orang sudah ngantri nih mau ke kamar pas. Kita bisa bilang, kalau sudah cocok, bawa saja, bayar, bawa. Jika ada masalah, ukuran dan sebagainya, berubah pikiran, bawa kembali, bisa tukar barang. Ya, bisa tukar ukuran, bisa tukar model, dan sebagainya. Bantu pelanggan ambil keputusan, sehingga mereka, gitu ya, oh iya, buang waktu nih, ngantri. Langsung ke kasir, bayar, sampai di rumah, pantes-pantesin, berubah pikiran, jarang lah berubah pikiran ya. Ada mungkin 2%, 3% orang, kurang ya, aduh, kedodoran dan sebagainya, balikin, jarang. Rata-rata akan jadi, ya, akan tetap membeli. Tetapi keputusan Anda tadi, Anda mempermudah pelanggan mengambil keputusan, itu membuat pelanggan tidak ragu-ragu, beli aja. Ya, ada banyak kasus seperti itu. Saya punya contoh banyak sekali kejadian seperti itu. Ya, barangnya besar, kalau kita bongkar mesti diuji coba. Contoh ya, beli boneka Santa yang gede banget tuh Mbak Riri. Itu kalau mau dites, itu mesti dipompa. Lah mompanya tuh bisa setengah jam sendiri supaya dia gelembung besar. Betul. Lama kan? Jadi si yang menjual bilang begini, ini kan ini ada pompanya nih. Ini alat colokin listrik, nanti pompa, nanti si bonekanya gelembung membentuk Santa besar. Tapi ini lama. Bawa aja pulang, lakukan sendiri di rumah. Kalau umpama bocor dan sebagainya, mesinnya nggak berfungsi, bawa kembali, kita ganti. Nah, gitu ya. Jadi itu membuat pelanggan menjadi oke, benar juga ya. Kenapa? Tidak adalah orang mau ngantri, ya. Makanya Anda harus potong antrian ya. Nih. Tidak ada orang mau ngantri. Kunci gagalnya sebuah hipermarket yang saya lihat berkali-kali. Kasirnya 40, yang buka 2, 3. Iya, sering tuh antriannya mengular. Antriannya
sudah 2-3 yang buka, itu pun antri. Bukannya sepi, ngantri, Mbak. Satu kasir bisa 6 orang ngantri. Betul. Saya disuruh lihat 6 orang di depan saya, mendingan nggak jadi. Mendingan nggak jadi. Batas psikologis, orang mau ngantri itu maksimum 3. Saya ketiga. Kenapa? Yang depan akan selesai, depan saya maju, nah giliran saya. Psikologis ya. Kalau saya urutan ketiga, aman saya. Tapi kalau saya urutan 6, sudah belingsatan saya. Berapa lama? Selalu begini kelihatannya. Ya. Nah, itu sebenarnya memang ada gunanya Anda meletakkan poin-poin yang menarik ya di sekitar antrian itu, sehingga syukur-syukur dia nggak nyomot lagi. Tapi kalau dia bawa keranjang, kalau dia nggak bawa keranjang, apa yang mau ditaruh di situ? Ya, tangan sudah penuh, pakai antri, nambah kesel kan, Mbak Riri? Kesel nggak? Pastinya. Gendong barang, gitu ya. Terus, aduh, ini berapa lama lagi gitu ya? Nah, udah gitu satu orang trolinya 3 gitu ya. Ada satu orang trolinya 2-3 ya, borong ceritanya. Baik, itu 8 tips untuk meningkatkan sales Anda di akhir tahun ya. Saya mau tambah satu lagi ya. Ada satu kehebatan seorang manajer yang sangat hebat ya, manajer tokonya. Dia memastikan pelanggan yang tidak bawa kendaraan bisa pulang bawa barang belanjaannya yang banyak itu sudah disiapkan taksi. Wih, keren banget Mbak Riri. Dia membooking satu taksi yang sangat terkenal di Jakarta. Taksi itu sudah nongkrong di parkiran. Jadi kalau ada pelanggan bilang, aduh, aku butuh taksi, sebentar, kami panggilkan. Dia pakai HT, Mbak Riri. Satu taksi ke lobi. Wih, keren kan? Betul. Taksinya datang. Pelanggan benar-benar diurusin, ya, diurusin. Hebat ya. Tidak mungkin Anda tidak bisa meningkatkan sales kalau Anda mau melakukan 8 tips yang saya berikan ini. Silakan Mbak Riri, kita mulai dengan Oke, tanya jawab ya. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow and